Eh, Nah, di sini saya coba hadir 2 kali di Kenduri Cinta. Mulai di hati saya ada motivasi untuk mencari siapa sih wujudnya Allah gitu. Yang katanya Allah tuh kayak apa gitu loh. Baru kayak gitu. Kebetulan memang saya coba bermusik juga. Ya lagu-lagu kami sering protes terhadap bentuk ketuhanan, karena memang kami tidak mau terjebak oleh ruang paganisme tersebut ketika kita mengilustrasikan. Yang kami yang kebetulan saya dari komunitas punk, Bapak, yang memang anti dengan agama lah, anarkis kayak gitu. Di sini kami kepengen bahwa punk itu, teman-teman punk atau teman-teman kami yang ada di jalan, mereka coba ditunjukin Tuhan, hakikat Tuhan yang sebenarnya itu, karena kami butuh itu, dan teman-teman kami pun butuh itu, karena kami itu sangat krisis pada saat itu. Mungkin bisa kayak tulisan abang itu kali ya, ateis lah, bodoh dah. Iya, pada intinya saya Dharma Putra, kalau memang saya dijebloskan ke dalam api neraka pun saya siap seperti itu. Karena terus terang saya belum tahu wujudnya Allah seperti apa, atau hanya cuman dirasa dengan kesabaran seperti itu, atau mungkin dengan alam coba mengkaji Tuhan seperti itu. Mungkin itu aja. Tolong dijelaskan bahwa tingkat kesabaran. Dan sekali lagi, Cak Nun bukan idol, jadi jangan kita berhalakan beliau, kasihan. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesuai dengan namanya, Dharma Putra, seorang yang namanya Buddha melakukan suatu benturan terhadap suatu sistem tata nilai yang Hindu waktu itu ya. Permas dirinya mencari kesejatian sehingga mencapai Dharma gitu kan. Supaya ada keseimbangan dan memori itu masih tertancap. Mohon siapa di depan merespon dulu, karena Cak Nun masih menyerap katanya. Takut kalau sudah menyerap nanti kebanyakan memutahkan, nah itu bahaya, tidak bisa dihentikan nanti. Monggo. Ya oke teman-teman sekalian, saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda. I love you full kata Mbak Honda kata. Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua, dari serapan-serapan tadi itu. Mengenai kesabaran juga tadi kita sudah diskusi di sebelah sana sama Mas Rusdi, Gandhi dan semuanya. Jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya tidak ingat. Yang pertama saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi kalau Anda tadi ngomong mengenai Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Itu Allah sangat cinta sama pernyataan Anda itu. Dan Anda kalau tidak kenal Dia, Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Jangan khawatir. Allah itu sangat rendah hati. Dia pura-pura marah, padahal Dia kan maha besar, Dia sebenarnya tidak marah. Allah itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya, tapi Dia mau sabar. Bayangin Allah sabar itu. Gitu. Jadi saat Anda tadi ngomong saya masuk neraka pun ikhlas, tadi saya bicara di sana di diskusi tadi ya. Kalau memang Allah nyuruh Anda masuk neraka, Anda jangan gerundel. Ya Allah, saya karena perintahmu maka ke neraka pun aku mau. Kan gitu ya. Nah kalau Anda begitu, Anda bilang tadi kan ya sudahlah kalau saya masuk neraka gitu ya. Kalau Anda begitu, Anda nanti dapat grasi dari Allah. Gitu loh, dapat grasi. Karena apa? Loh dia ikhlas kok masuk neraka.
Kalau ente masuk neraka sambil aduh masuk neraka, terus Tuhan ketawa, kowe iki wis mlebu neraka gerundel. Jadi kalau Anda, kan kunci utamanya adalah menyatukan diri dengan kehendak Allah. Allah ini terserah kamu sebut siapa, kamu sebut. Ini kan kayak Dadang ini kan menyamar dia. Dia memerankan peran-peran iblis kecil-kecilan lah gitu. Dan Tuhan tahu persis itu. Ya surah apa-apa, cahedan siji kae ra apa-apa. Itu kira-kira. Dan itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang kafir. Dia menikmati hubungannya sama Tuhan dengan caranya yang mesra. Kan begitu kan? Sebenarnya Dadang itu sangat soleh. Soleh itu artinya iso nolah-nolah. Artinya dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia ejek, dia goda. Demi Tuhan saya ateis, itu kan dia menggoda orang lain, dia merangsang cara berpikir orang lain supaya hidup, supaya cair. Karena menurut Habib tadi, ad-dinu aklun, kan gitu kan? Ad-dinu aklun. Jadi saya ingin kasih dasar dulu dari pernyataan Mas yang dari IPA tadi ya, dari ilmu pasti tadi. Gini, yang sudah banyak sekali yang kita serap selama Ma'iyah 3 bulan ini di Jogja, Surabaya, Jombang, Malang. Nah, saya tidak datang 3 bulan ini dengan kebahagiaan karena saya melihat sudah jadi ini Kenduri Cinta. Sudah jadi itu artinya apa? Berbuat untuk Indonesia. Revolusi. Tuhan sendiri belum ngapa-ngapain nih. Masih dibiarkan sama Tuhan. Itu masih dibiarkan, masih disayang, dikasih apa dikit-dikit gitu, masih disayang gitu loh. Kalau sudah tidak disayang langsung longsornya nggak hanya di Bandung gitu loh. Jadi masih disayang. Oke. Dan itu berlangsungnya ya insya Allah 1 sampai 3 tahun inilah gitu. Kalau enggak ya sabar lagi kok, repot. Repisan kok ruwet. Gak masalah, ngono kok repot. Cari ini ahli pluralisme ya siapa lah. Saya juga tidak usah dikasih toga apapun lah. Saya bukan tokoh pluralisme dan juga bukan tokoh apapun. Saya harus melepas semua atribut-atribut itu karena saya tidak mau dibebani oleh dunia. Karena dunia ini terlalu kecil dan jangan ditaruh di kepala saya. Gitu kan. Dunia hanya di genggaman tangan saya, kadang-kadang tak mainin seperti kelereng kan begitu. Kalau dunia masih besar bagimu, maka engkau belum memiliki kebesaran sejati. Kalau dunia sudah kecil bagimu, ringan, semua itu oke. Ayo wes kan masa karepmu, ayo terus no, ayo. Oh, bongkeng diri kon ayo terus no, gitu ya. Gitu. Ini soal nanti bahwa kalau dunia sudah kecil bagimu. Wa ammad dunya shaghirah. Iku kok saiki rada dhukur ilmune iki. Engko kafir liberal lunga sik. Oke, saya ingin ilmu sederhana. Jadi kalau Anda mau belajar bernegara, bikin kesenian, berkomunikasi, berdagang, itu mata kuliahnya, mata pelajarannya kan ada Visipol gitu, fakultasnya ada Fakultas Ekonomi, ada ekonomi perusahaan, ada ekonomi perdagangan, ada ilmu komunikasi, ilmu diplomasi, gitu-gitu ya. Itu namanya muamalah. Jadi semua yang urusan muamalah, itu fakultasnya fakultas ilmu sosial. Nah di luar muamalah, yang merupakan inti agama namanya mahdhoh kalau dalam Islam. Mahdhoh itu intinya adalah, pusatnya adalah tauhid. Pertanyaan saya, kalau muamalah itu tadi mata kuliahnya adalah ilmu-ilmu sosial, kalau tauhid supaya Anda bertauhid dengan baik, supaya anak-anakmu besok-besok menjadi pentauhid kepada Allah yang baik, itu mata pelajarannya apa? Ini saya nanya kemana-mana. Mata pelajarannya apa? Supaya tauhidmu hebat. Apa? Apa? Matematika, 1, terus? Fisika. Apa lagi? Biologi, kimia. Kalau menurut
Sabrang urut-urutannya biologi, kimia, fisika, tapi cara untuk mematangkan semuanya itu, untuk mendasari semua namanya matematika kan gitu. Jadi ilmu yang terutama di dalam Islam itu justru adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Lagi ini tidak ada tafsir seperti ini. Di seluruh dunia baru ada di Ma'iyah.